Oke, baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Saya Fendi Flonard Manafe, NIM 180300109. Kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Bahaya dalam Memerangi Korupsi. Lanjut pada slide yang pertama. Di sini saya mengambil tentang Nigeria. Negara Nigeria adalah salah satu negara paling menarik di dunia dan terkadang kacau, dan orang-orangnya adalah pengusaha yang luar biasa neural. Wanita Nigeria sangat giat. Tindakan prestasi kecil penduduk Nigeria telah membuat negara untuk buruk nama yang terkait dengan korupsi, dan buku ini berbicara tentang itu. Tapi mayoritas orang Nigeria jujur, pekerja keras, warga negara yang menginginkan apa yang diinginkan warga negara di tempat lain untuk pemerintah mereka, untuk memberikan kedamaian, stabilitas, dan layanan dasar, dan kemudian keluar dari mereka cara agar mereka bisa menjalani hidup mereka. Lanjut slide berikut. Dengan sebuah diperkirakan populasi 2017 sekitar 190 juta, itu adalah yang terdapat di negara Afrika dan terdapat ketujuh di dunia. 1 di 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Nigeria diproyeksinya menjadi yang terbesar kelima negara di dunia pada tahun 2030 atau dalam perkiraan populasi 264 juta, dan terbesar ketiga pada tahun 2050 perkiraan populasi 410 juta. Saat ini 63% penduduk Nigeria berusaha di bawah 25 tahun, dan seperti bagian Afrika lainnya, populasi mudanya bisa menjadi dihargai untuk keuntungan demografis atau dapat menimbulkan pekerjaan yang sulit, tantangan imigrasi dan keluar. Lanjut slide berikut. Sini saya mengambil kompleksitas Nigeria. Kompleksitas Nigeria sebagian muncul dari lebih 350 etnisnya kelompok yang berbicara dalam banyak bahasa yang sebagian besar bukan mutu sekutu bisa dimengerti. Ada 3 kelompok etnis utama Igbos di tenggara negara, 18%, Yorubas di barat daya 21%, dan Hausa Fulani di utara 29%. 2 bahasa Inggris adalah bahasa resmi, hasil dari penjajahan Inggris ketika Inggris Raya menggabungkan Protektorat Utara dan Selatan Nigeria menjadi negara bersatu pada tahun 1914. Kebanyakan orang Nigeria juga berbicara dalam versi bahasa Inggris, disebut pidgin, bahasa Inggris yang menggabungkan kata-kata asli dan ekspresi. Kerumitan lebih lanjut muncul dari agama. Negara ini hampir terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Lanjut di slide berikut. Sistem demokrasi Nigeria. Nigeria adalah negara sistem demokrasi pemula yang berpola gaya Amerika dengan presiden eksekutif dan wakil presiden terpilih yang kuat. Sana adalah beberapa partai politik, tetapi 2 yang utama adalah Partai Rakyat, Partai Demokrat, dan Kongres semua progresif, yang saat ini menjadi partai yang mengatur. Nigeria memperoleh kemerdekaan Dense dari Inggris pada tahun 1960-an dan sebentar diadili di parlemen Inggris gaya demokrasi sebelum melalui perang saudara atau Nigeria Perang Biafra dari tahun 1967 hingga 1970 dan jatuh ke dalam kekuasaan militer dalam waktu yang lama. Periode demokrasi saat ini dimulai pada tahun 1999 setelah hampir pukul 3 dekade pemerintahan militer diselilingi dengan periode singkat sipil aturan lain. Lanjut slide berikut. Tindakan intimidasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus memahami intimidasi itu seperti apa. Intimidasi itu seperti ancaman atau mengancam. Di sini masuk ke dalam pembahasannya. Penculik dan gelombang panik dimulai jauh.
Penculik pers telah bertanya apakah dia adalah ibu menteri sebelum mendorongnya masuk mobil. Jadi ini jelas ada hubungannya dengan dia di posisinya sebagai menteri keuangan. Negara itu sedang mengalami gelombang penculikan, tetapi dia selalu takut bahwa setiap upaya penculikan mungkin dilakukannya atau bahkan 2 dari 4 anaknya yang telah dipilih untuk kembali dari Amerika untuk tinggal dan bekerja di Nigeria. Mereka telah berbicara tentang ini secara ekstensif, termaksud kebutuhan untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan pencegahan. Mereka bilang kita harus memiliki akal kita untuk bertindak cepat ketika penculikan pers membuat permintaan tebusan mereka. Seperti yang mereka rasa pasti akan mereka lakukan. Penilaian adalah bahwa ini adalah bagian dari gelombang penculikan di negara dan permintaan tebusan pasti akan sangat tinggi, mengingat bahwa fakta orang-orang ini telah mengambil ibunya dari Menteri Keuangan. Mereka juga memintanya untuk memikirkan skenario terburuk dan menghadapi itu bahwa ibunya mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Slide berikut. Di sini kembali ke negara yang bermasalah. Menjalin hubungan profesional yang baik selama itu tugas pertama sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003 sampai 2006 berdasarkan pandangan bersama arah strategis yang harus diambil oleh pembangunan Nigeria dan peran yang harus dimainkan oleh sektor keuangan dalam pembangunan itu. Nigeria akan berusaha untuk bertukar pandangan tentang masalah ekonomi atau meminta panduan tentang masalah ekonomi atau keuangan. Kebanyakan dari sektor swasta bertanggung jawab untuk membuat presiden mencari kembalinya sebagai Menteri Keuangan. Reaksi langsung adalah salah satu iritasi dan penolakan gagasan. Slide berikut. Menghadapi penipu minyak. Salah satu yang terbesar skandal korupsi dalam sejarah Nigeria selama 3 dekade, Nigeria melakukan mensubsidi harga bensin di SPBU agar lebih murah dari populasinya. Produsen minyak terbesar ke-13 dunia pada saat itu memiliki kapasitas penyulingan terbatas, sehingga minyak mentah diekspor dan dimurnikan produk minyak bumi, diimpor dan dijual kepada publik di bawah harga pasar. Pemerintah menanggung subsidi itu, membayarnya kepada pemasar dan impor yang membawa produk, termasuk perusahaan minyaknya sendiri. Masalah pembayaran subsidi memicu penculikan. Orang Nigeria tidak percaya pada pemerintah muak dengan politik dan korupsi, dan karena itu bergantung pada subsidi ini, merasa demikian satu-satunya keuntungan yang langsung mereka nikmati dari sumber daya minyak negara mereka. Subsidi merupakan beban fiskal yang berat, tetapi semua upaya dilakukan bertahap mereka. Selama bertahun-tahun sangat ditentang oleh serikat buruh, sipil, masyarakat, dan masyarakat umum. Pada saat ini negara itu dipenuhi dengan cerita penipuan besar-besaran dalam program subsidi minyak. Melihat keuangan negara, saya tahu bahwa Nigeria tidak dapat mempertahankan rezim fiskal yang begitu menghukum subsidi minyak. Jadi atas dasar dugaan kecurangan dan kekurangan fiskal keberlanjutan. Mendukung diskusi yang sedang berlangsung antara Presiden Penyok dan gubernur dari 36 negara bagian federasi minyak itu, subsidi perlu dihapuskan. Jika kecurangan dihilangkan, program subsidi minyak akan lebih murah dan lebih terjangkau, dan oleh karena itu penghentian penggunaan mungkin tidak diperlukan. Juga terbukti bahwa ketidakpercayaan terhadap pemerintah tinggi. Di sana ada skeptisme yang besar mengenai apakah pemerintah benar-benar akan melaksanakannya, program yang bermanfaat bagi penduduk, terutama orang miskin, dengan uang apapun yang mungkin disimpan. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya dalam video ini. Bila ada salah ucap kata atau kalimat yang tidak sesuai dalam penjelasan saya mengenai bahaya dalam memerangi korupsi, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mengoreksi mengenai materi video bahaya
dalam memerangi korupsi yang saya jelaskan tadi dalam video ini. Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga, berikan komentar yang bersifat positif dan membangun kebaikan demi kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.